pengujian hipotesis sampel besar oleh kelompok 4. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rona selaku dosen pengampu mata kuliah statistika dari Universitas Mercu Buana. Dan ini dia data-data kelompok 4, yaitu Adila Rahma, Sylvia Permatasari, Yunita Sari, Mario Antonio, dan Eka Putri Wulandari. Pengertian hipotesis dan pengujian hipotesis. Karl Delinger menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Ciri-cirinya menyatakan hubungan sesuai dengan fakta, sederhana dan dapat diuji, dan dapat menerangkan fakta dengan baik. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Prosedur pengujian hipotesis yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Kedua, menentukan taraf nyata. Ketiga, menentukan uji statistik. Keempat, mengambil keputusan. Dan kelima, menentukan daerah keputusan. Prosedurnya yaitu merumuskan hipotesis, contohnya hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Menentukan taraf nyata yaitu nilai kritis yang digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Sementara menentukan uji statistik yaitu suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Uji statistik terdiri dari uji Z, uji T, uji Chi kuadrat. Sedangkan menentukan daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak atau diterima. Langkah kelima, mengambil keputusan. Mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Mengambil keputusan bisa saja terjadi HO ditolak yang semestinya diterima, dan hal sebaliknya bisa terjadi yaitu menerima HO yang semestinya harus menolak HO. Uji signifikansi satu arah dan dua arah. Uji signifikansi satu arah dan dua arah adalah jenis hipotesis yang digunakan untuk menguji klaim atau dugaan parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi berdasarkan sampel data. Pengujian satu arah atau one tail apabila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang menyatakan hal yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Pengajuan H0 dan H1 dalam uji satu arah adalah sebagai berikut. H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, H1 ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil. Nilai A tidak dibagi dua karena seluruh A diletakkan hanya di salah satu sisi selang, dan penggunaan Z atau T tergantung ukuran sampel. Sampel besar menggunakan Z, sampel kecil menggunakan T. Pengujian satu arah contohnya sebagai berikut. H0 sama dengan U. U0 adalah suatu rata-rata yang diajukan dalam H0. H1 sama dengan U kurang dari U0. Luas studi kasus pengujian satu arah. Contohnya, perusahaan e-commerce baru saja meluncurkan sistem pengiriman yang baru dan manajer ingin mengetahui apakah waktu pengiriman rata-rata menjadi lebih cepat dibanding dengan standar yang ada sebelumnya. Rata-rata waktu pengiriman produk adalah 3 hari, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Maka pernyataan hipotesisnya, hipotesis 0 sama dengan U lebih dari sama dengan 3, hipotesis alternatif sama dengan U kurang dari 3. Penyelesaiannya dalam pengujian satu arah tersebut yaitu manajer mengambil sampel acak 25 pengiriman produk dari sistem pengiriman yang baru.
Dari data tersebut, maka simpangan baku yaitu 0,24 hari, rata-rata sampelnya 2,77 hari, ukuran sampelnya atau N sama dengan 25. Karena menggunakan sampel, kita menggunakan uji T, sehingga hasilnya minus 4,79. Oleh karena itu, untuk tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan sama dengan 24, maka nilai T kritis untuk DF sama dengan 24 dan taraf nyatanya 0,5. Hasilnya adalah sekitar minus 1,711. Jika T hitung kurang dari T kritis, kita menolak HO. Jika T hitung lebih besar atau sama dengan T kritis, kita gagal menolak H1. Dari perhitungan tersebut, nilai T terhitung min 4,79 yang lebih kecil dari T kritis min 1,711. Karena T kurang dari T kritis, maka kita menolak HO. Dengan demikian, sistem pengiriman yang baru telah berhasil dalam mengurangi waktu pengiriman produk. Pengujian dua arah atau two-tail merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Pengajuan H0 dan H1 dalam uji satu arah adalah sebagai berikut. H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, H1 ditulis dengan menggunakan tanda tidak sama dengan. Penjelasannya, nilai A dibagi 2 karena A diletakkan di kedua sisi selang. Penggunaan Z atau T tergantung ukuran sampel. Sampel besar menggunakan Z, sampel kecil menggunakan T. Contohnya sebagai berikut, H0 sama dengan U sama dengan U0. U0 adalah suatu rata-rata yang diajukan dalam H0. H1 sama dengan U tidak sama dengan U0. Bisa dilihat dari gambar bahwa luas daerah penolakannya terdapat di sisi kiri dan sisi kanan. Studi kasusnya, populasi ikan lemuru hasil tangkapan Pursnein panjang rata-rata 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Setelah 3 tahun beroperasi, konsumen meragukan panjang ikan tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak 100 ekor ikan lemuru dan diperoleh hasil perhitungan rata-rata ikan adalah 83 cm. Standar defisiasinya tetap, apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan lemuru yang dihasilkan alat tangkap Pursnein sama dengan 80 cm pada taraf signifikan 5%? Penyelesaiannya yaitu diketahui N sama dengan 100, taraf nyata sama dengan 5%, U0 sama dengan 80 cm, panjangnya 7 cm, X sama dengan 83 cm. Formula hipotesisnya H0 sama dengan U sama dengan 80, H1 sama dengan U tidak sama dengan 80. Taraf nyata dan nilai Z table, A sama dengan 5%, ZA bagi 2 sama dengan 1,96. Dibagi 2 karena merupakan uji dua arah. Dari kriteria pengujiannya yaitu Z0 sama dengan 1,96, artinya HO ditolak karena ZA sama dengan 4,29. Kesimpulannya, pada taraf nyata 5% terdapat perbedaan signifikansi. Uji hipotesis rata-rata sampel besar. Uji hipotesis rata-rata digunakan untuk menguji klaim atau dugaan mengenai nilai rata-rata atau mean suatu populasi. Pada sampel besar, uji ini seringkali mengasumsikan bahwa distribusi sampel mengikuti distribusi normal menurut teorema limit sentral, bahkan jika populasi asalnya tidak normal. Langkah-langkah uji hipotesis rata-rata sampel besar.
Menyusun hipotesis terdiri dari hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, menentukan level signifikansi dengan kode A, menyusun statistik uji dengan rumus Z sama dengan X dikurang U0 dibagi S per akar N. Yang terakhir, studi kasus hipotesis rata-rata sampel besar. Seorang dosen ingin mengetahui apakah rata-rata kemampuan mahasiswa untuk mencapai angka 80 atau lebih rendah dari itu. Dari hasil uji mid-semester terdapat 50 mahasiswa diperoleh nilai rata-rata ujian 78. Ujilah dengan taraf nyata 0,05. Diketahui N sama dengan 50, X sama dengan 78, standar deviasi sama dengan 12,5, U0 sama dengan 80. A sama dengan 0,05. Penyelesaiannya, hipotesis rata-rata sampel besar, bisa dilihat bahwa formulasi hipotesisnya H0 sama dengan U sama dengan 80, H1 sama dengan U kurang dari 80. Statistik ujinya yaitu uji Z karena N lebih dari sama dengan 30. Arah pengujiannya yaitu satu arah, taraf pengujiannya sama dengan A sama dengan 0,05 atau 5%. Wilayah kritisnya yaitu Z min 1,64. Setelah dihitung Zn, maka hasilnya min 1,13. Kesimpulannya, karena Z hitung lebih dari Z table, maka H0 yang mengatakan kemampuan rata-rata mahasiswa sama dengan 80 dapat diterima. Uji hipotesis proporsi sampel besar. Uji proporsi digunakan untuk menguji klaim atau dugaan mengenai proporsi suatu karakteristik dalam populasi. Proporsi adalah rasio atau persentase kejadian tertentu dalam populasi atau sampel. Langkah-langkah uji hipotesis proporsi sampel besar yaitu menyusun hipotesis terdiri dari hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, menentukan level signifikansi A, menyusun statistik uji dengan rumus Z Px dikurang P0 dibagi akar P0 dalam kurung 1 dikurang P0 dibagi N. Studi kasusnya, perusahaan ABC yang bergerak dalam bidang otomotif akan mencoba memperkenalkan produk terbarunya di pasaran, sehingga staf bagian pengendalian kualitas di perusahaan tersebut mengambil sampel secara acak sebesar 170 buah suku cadang dan ditemukan 16 cacat. Berdasarkan data tersebut, buktikan apakah benar produksi yang ditemukan cacat kurang dari 10%, dengan taraf signifikansinya 2% atau 0,02. Maka penyelesaiannya, hipotesis proporsi sampel besar yaitu populasi tersebut dianggap tak terbatas karena jumlahnya tidak diketahui. Populasi suku cadang yang cacat dalam sampel adalah 0,094 dengan hipotesis H0 sama dengan P sama dengan 10% atau 0,01, H1 sama dengan P kurang dari 10%, pengujian satu arah. Tabel distribusinya yaitu min 2,054 di kiri. Sedangkan ZH-nya min 0,26 karena statistik uji Z6 kurang 0,26 lebih dari min 2,054, maka hipotesisnya tidak menolak. Uji hipotesis selisih rata-rata sampel besar. Tujuannya menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata, misalnya dua grup atau dua kondisi. Uji ini bisa dilakukan apabila sampel besar N lebih dari 30 dan varian populasi diketahui atau diasumsikan sama dengan hipotesis. Kriteria keputusannya jika Z sama dengan Z table maka H0 ditolak, jika Z kurang dari sama dengan Z table maka H0 diterima.
Studi kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata penghasilan antara dua kota besar, kota A dan kota B. Sampel kota A, N1 sama dengan 50, rata-rata penghasilan 5 juta, standar deviasi 1 juta. Sampel kota B, jumlah sampel 60, rata-rata penghasilan 5,5, standar deviasinya 1,2 juta. Dengan signifikansi 5% atau 0,05. Penyelesaiannya yaitu terdapat beberapa langkah. Langkah 1 menyusun hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Langkah 2 menentukan uji statistik atau uji Z yang hasilnya sama dengan min 2,38. Langkah ketiga yaitu menentukan daerah penolakan dengan signifikansi 0,05 dan nilai Z kurang lebih 1,96. Jika nilai absolut Z lebih besar dari 1,96, maka HO akan ditolak. Kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata penghasilan di kota A dan kota B karena nilai Z yang dihitung adalah min 2,38 yang lebih kecil dari min 1,96. Uji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Tujuannya menguji apakah ada perbedaan antara dua proporsi, misalnya dua grup atau dua kondisi. Uji ini bisa dilakukan dengan hipotesis H0 P1 dikurang P2 sama dengan 0, H1 P1 dikurang P2 tidak sama dengan 0. Kriteria keputusannya jika Z lebih dari Z table maka H0 ditolak, jika Z kurang dari sama dengan Z table maka H0 diterima. Studi kasusnya, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan proporsi pemilih antara dua partai politik, partai X dan partai Y. Sampel partai X jumlah sampel 1000, proporsi pemilih 0,60. Sampel Y 1200, proporsi pemilih 0,55. Penguji ingin menguji dengan taraf signifikansi 5%. Penyelesaiannya terdiri dari 3 langkah. Langkah 1 menyusun hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Langkah 2 yaitu menghitung Z yang hasilnya adalah 2,36. Langkah 3 yaitu menentukan daerah penolakan. Jika dilihat dari hasil perhitungan, nilai Z adalah 2,36 yang lebih besar dari 1,96 menurut tabel Z. Karena Z lebih dari 1,96, maka kita menolak H0. Kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan antara proporsi pemilih di partai X dan partai Y. Kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2 dalam hipotesis. Kesalahan jenis 1 bisa terjadi karena menolak HO, padahal HO benar, dan menerima HO, padahal HO salah. Kejadian pertama yaitu menolak HO, padahal H benar disebut dengan jenis kesalahan 1. Dengan probabilitas dari kesalahan jenis 1 dilambangkan A. Contohnya, seorang investor ingin menanamkan modal di reksadana dan untuk itu ia memilih seorang manajer investasi yang andal. Ia akan memilih seorang manajer apabila manajer tidak membuat kerugian sebanyak 5% dari total transaksi, diambil dari sampel 30 transaksi dan ternyata ada 6 transaksi atau 20% yang merugi. Oleh karena jumlah transaksi rugi sebanyak 20%, maka manajer itu tidak dipilih. Keputusan untuk tidak memilih manajer itu benar apabila kerugian transaksi mencapai 20%. Namun bisa salah apabila hanya 6 transaksi atau 0,7% kerugian. Apabila keputusan investor menolak manajer investasi, sebenarnya manajer investasi tersebut benar, maka dikenal dengan kesalahan jenis 1. Kesalahan jenis 1 dan jenis 2 yaitu kesalahan jenis 2 terjadi apabila menerima HO, padahal HO salah dan probabilitas untuk melakukan kesalahan jenis 2 dilambangkan dengan B.
Contoh kesalahan jenis 2, investor telah menerima manajer investasi karena dari sampel sebanyak 30 ternyata jumlah transaksinya rugi hanya 1 atau 3,3%. Oleh karena itu, jumlah transaksi rugi 3,3% dan lebih kecil dari 5%, maka manajer tersebut diterima. Namun, bisa terjadi pengambilan keputusan yang salah apabila manajer investasi tersebut sebenarnya mampu melakukan 900 transaksi dan jumlah transaksi ruginya mencapai 63 transaksi atau 7%. Apabila investor tadi memutuskan menerima manajer investasi, maka manajer investasi tersebut tidak benar dan hal ini disebut sebagai kesalahan jenis 2. Lampiran jurnal yaitu artikel Understanding Statistical Hypothesis Testing, The Logic of Statistical Inference oleh Frank Emerstrap dan Matthias Dermer, yaitu pengujian hipotesis statistik dijelaskan sebagai metode analisis kuantitatif yang sering disalahpahami, dan kesimpulan yang bisa didapat yaitu pengujian hipotesis sampel besar digunakan untuk menguji klaim atau asumsi tentang parameter populasi berdasarkan sampel data. Langkah-langkahnya yaitu merumuskan hipotesis, memberi tingkat signifikasi, dan menghitung statistik. Hasilnya sangat bergantung pada kualitas data dan ketepatan pemilihan metode analisis. Ukuran sampel harus memenuhi kriteria yang diperlukan agar hasil analisis dapat diandalkan dan valid. Sekian dari kelompok 4 untuk penjelasan mengenai pengujian hipotesis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.